Haleluya. Kita berjumpa kembali pada ibadah yang spesial karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana setelah Yesus mati dikuburkan dan dia dibangkitkan, selama lebih kurang 40 hari dia menampakkan kepada para murid dan berbagai banyak orang, dan akhirnya dia terangkat ke surga. Maka setelah itu 10 hari Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem untuk menyertai kita seluruh umatnya sampai kepada kesudahan zaman. Saya percaya Shalom yang datang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Kita tidak pernah ditinggal sendiri, kita tidak pernah merasa yatim piatu, kita tidak alasan untuk takut, khawatir tentang apapun juga, sebab Kristus menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau tetap memberikan kami semangat. Walaupun sampai minggu ini kami masih stay at home, kami masih beribadah di rumah, tapi ada banyak hal yang luar biasa yang Kau telah nyatakan kepada kami. Secara khusus pagi ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh boleh memerdekakan kami, firman-Mu sungguh-sungguh boleh memenuhi kami, firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami alami pada pagi hari ini, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan setiap kami sidang jemaat yang siap mendengar firman-Mu. Jadikan setiap kami, terutama hati kami, menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan melalui hikmat dan wahyu, melalui kasih karunia dan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Roh Kudus memberi kita kuasa. Haleluya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, atau sampai kepada Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Dikatakan di situ ada kuasa, bahasa Yunaninya dunamis, ada power yang luar biasa yang akan menyertai saudara dan saya sepanjang kehidupan ini. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan Bapak Ibu, ya, bukan untuk pegangan, tetapi untuk menjadi saksi bagi Injil, saksi bagi Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberitakan kasih, kuasa dan kebenarannya, untuk memerdekakannya. Karena untuk menjadi saksi tidak mudah. Bukan sekedar kita bicara percayalah Yesus, tetapi kuasa itu akan mengerjakan banyak hal. Saudara, yang pertama Bapak Ibu, kuasa atau dunamis itu diberikan kepada kita supaya kita dimampukan untuk menderita bagi Kristus. Dimampukan sekali lagi untuk menderita demi Kristus. Menderita untuk kebenaran. Perhatikan apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin. Iman adalah karunia dari Roh Kudus. Tetapi penderitaan ini juga dianugerahkan, adalah kasih karunia. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dimampukan untuk menderita dalam kebenaran. Karena itu Rasul Paulus itu sungguh-sungguh bersuka cita di dalam penderitaan. Kenapa bisa? Orang dunia tidak bisa berpikir, tidak bisa mengerti bagaimana orang yang menderita, yang dianiaya bisa bersuka cita. Itulah kuasa Bapak Ibu. Kuasa yang adikodrati yang memampukan setiap kita untuk tahan menderita dalam melaksanakan kebenaran Tuhan. Dalam melaksanakan misi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Ingat Paulus dan Silas ketika dia memberitakan Injil, lalu ditangkap, dianiaya, didera, dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, dirantai. Tapi dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, sebaliknya dia memuji Tuhan. Sehingga akhirnya terjadi gempa bumi dan semua rantai yang mengikatnya terlepas. Penjara pun terlepas. Saudara, ada satu kuasa di mana kita dimampukan untuk menderita bagi Kristus. Dan itu sukacita, itu kekuatan. Karena itu di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Rasul Paulus juga menulis, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, berasal dari Roh Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kita lihat penderitaan Rasul Paulus yang luar biasa seperti itu, dan dia bisa tetap bersuka cita, bersyukur. Wah, itu kekuatan dari mana? Kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk memampukan kita menderita demi Kristus, demi Injil. Karena itu jangan pernah takut Bapak Ibu untuk menderita karena kebenaran. Lakukan bagian kita dengan baik. Beritakan tentang Yesus, terutama di saat-saat seperti ini. Ada banyak orang bimbang, ada banyak orang ragu, ada banyak orang khawatir dan takut. Maka Tuhan berkata, marilah kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya pada Tuhan ada satu kepastian, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita beritakan. Sekali lagi, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memiliki kuasa untuk bisa menderita bagi Kristus. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya kita memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat dan banyak perkara yang ajaib. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8, 9 dan seterusnya sampai 11 saya bacakan buat saudara. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi yang kedua,
Kuasa yang diberikan kepada saudara adalah kuasa untuk mengadakan mujizat. Karena itu saudara, kalau ada yang sakit di antara kita atau tetangga atau siapapun, doakan. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi roh yang di dalam kita itu yang menyembuhkan. Ada banyak hikmat, ada banyak pewahyuan. Saudara bisa berkata-kata, itu semua karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi bisa sinergi itu semuanya dipakai untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kita. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengadakan tanda-tanda heran dan ajaib, untuk menginjak ular dan kalajengking. Karena itu mari bersukacita. Kita telah diberikan dengan cuma-cuma, bagikan juga dengan cuma-cuma. Ya, lakukan itu. Imani itu. Karena ini adalah kebenaran. Roh Kudus ada pada kita, saudara. Yang kedua, kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nggak ada Roh Kudus, bisa sih kita ini mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Bahkan orang yang sama berkali-kali menyakitkan hati kita. Mampukah saudara mengampuni dengan tulus? Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Kalau saudara ditempeleng pipi kanan, saudara bisa kasih pipi kiri? Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Sekali lagi, mengiring Tuhan kalau dengan kekuatan kita, babak belur Bapak Ibu. Sulit, gak bisa, gak mungkin. Kita masih manusia dalam daging. Karena kita masih manusia yang lemah dalam daging inilah, maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya kita dimampukan. Ya, bukan hanya untuk menderita demi Kristus, bukan hanya untuk mengadakan mujizat, tetapi juga untuk hidup dalam kebenaran. Dan hanya orang yang hidup dalam kebenaran inilah yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Perhatikan apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, nama lain daripada Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Akhirnya saudara bisa berjalan dalam kebenaran karena kasih karunia oleh Roh yang di dalam kita. Karena itu kalau kita dipenuhi oleh Roh, kalau kita hidup oleh Roh, biarlah kita juga dipimpin oleh Roh. Kenapa ada banyak orang Kristen gak bisa hidup dalam kebenaran? Mungkin karena memang dia tidak menyadari bahwa ada kuasa di dalam dirinya. Atau mungkin dia belum sungguh-sungguh, belum penuh dengan Roh Allah. Sehingga dia selalu jatuh bangun terhadap dosa. Jatuh bangun terhadap hal-hal yang tidak berkenan. Dia seakan tidak berdaya. Saudara, Roh Kudus diberikan untuk memberikan kita kuasa supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu tanpa Roh Kudus memang sulit Bapak Ibu. Bahkan nyaris mustahil. Tetapi karena Roh Allah memberikan kuasa atau kemampuan untuk saudara bisa hidup dalam kebenaran. Jadi gak ada alasan, aduh gak bisa nih kalau orang ini saya gak bisa ampuni. Dia terlalu banyak nyakitin hati saya. Siapa bilang? Kecuali kau gak pakai kuasa. Kalau kau pakai kuasa Roh Kudus atau satu kemampuan ilahi. 70 kali 7 kali. Atau 7 kali 70 kali. Whatever. Berapapun. Kita masih tetap bisa. Atau memiliki kuasa untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan yang pertama, kita harus bertobat dan dibaptis. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nggak ada cara lain untuk kita menerima karunia Roh Kudus. Kita mesti bertobat. Tinggalkan hidup yang tidak berkenan. Tinggalkan segala kesombongan kita. Segala kenikmatan dosa. Kita mesti buang jauh-jauh. Kita mesti berpaling dari dunia ini kepada Kristus. Dibaptis sungguh-sungguh mati buat hidup yang lama. Dan kita hidup hanya untuk Tuhan kita. Yesus Kristus bukan sekedar juru selamat, tetapi Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Segenap hidup kita abdikan kepada Dia. Saudara, jelas. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kuasa. Seperti yang disampaikan tadi. Jadi mari selidiki hatimu. Kalau hidupmu masih bebal, kau tahu salah, masih lakukan. Kau tahu itu tidak berkenan, tapi kau lakukan. Kau masih rokok, kau masih main judi, kau masih lihat pornografi, kau masih egois, sulit. Kita mesti mati terhadap semua perbuatan daging. Bertobat sungguh-sungguh. Pertobatan ini bukan hanya bagi orang yang tidak percaya. Bahkan banyak orang percaya. Itu yang harus bertobat karena menganggap kita sudah diselamatkan. Oh no. Kita mesti mawas diri. Benar kita pantas disebut orang Kristen? Kristen itu hidup seperti Kristus. Nah, kita mirip mana? Mirip dunia dengan segala keegoisannya? Atau mirip Kristus dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, dengan kebaikan dan belas kasihnya? Saudara yang paling tahu. Saya yang paling tahu diri saya. Tapi kalau saya tahu ada yang gak benar, kita mesti bertobat benar-benar. Dan sungguh-sungguh dibaptis, dimatikan itu. Yang kedua, hati yang bersih. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus tinggal di mana? Di hati kita. Jadi kalau hati kita ini masih ada yang lain, masih kotor, Roh Kudus gak bisa. Hati kita ini full, ya. Roh Kudus itu akan memenuhi seluruh hati kita. Tidak boleh ada 0,01% yang disisakan, tidak ada sisa. Jadi kalau hati kita nggak bersih, hati kita ini masih ada banyak keinginan, masih banyak yang kita cintai, Roh Kudus nggak bisa memenuhi hati kita. Jadi itu semua harus dikeluarkan. Nggak cukup maksud saya. Ya kalau Roh Kudus itu 1 liter, misalnya ini ya ilustrasi. Hatimu, bejana hatimu ini volumenya 1 liter, Roh Kudus 1 liter. Jadi kalau ada yang lainnya, hal-hal yang lain harus dibuang supaya bisa penuh, karena nggak bisa setengah liter Roh Kudus, harus 1 liter, harus full of Holy Spirit. Jadi mari cek hatimu. Kalau kau masih bangga dengan yang lain, kau masih mencintai dunia ini, nggak bisa penuh dengan Roh Kudus. Kita mesti kosongkan hati kita. Bejana kita kosongkan supaya Roh Kudus itu memenuhi kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita jaga hati kita supaya hati kita bersih dari segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan terkenal, keinginan kaya. Buang itu. Kita cuma ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita mau penuh dengan Roh. Supaya dengan demikian kita sungguh-sungguh memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang rindu, kita akan berdoa. Saudara yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus saat ini, pagi ini juga. Mari saudara bangkit berdiri. Saudara bangkit berdiri. Dan saudara sungguh-sungguh berdoa, minta ampun buat segala hal yang tidak berkenan. Saudara janji mau matikan setiap kedagingan. Kubur setiap kedagingan, hidup yang lama. Dan lihat hatimu.
bersihkan hatimu saat ini. Kalau engkau masih ada kepahitan, engkau tidak bisa mengampuni, ampuni saat ini siapapun yang menyakiti engkau. Dan minta berdoa, kuduskan, sucikan hatiku dengan darah anak domba. Dan minta Roh Kudus turun atasmu. Maka Roh Kudus akan turun ke atasmu.